Dulu, Tama itu seorang ksatria yang dibunuh oleh para iblis. Tapi setelah meninggal, dia terlahir kembali dalam tubuh Behemoth S-Rank yang bisa menghancurkan negara dalam sekejap mata. Atau setidaknya, itulah yang dibilang status screen-nya. Kenyataannya, dia malah kelihatan kayak kucing. Tama senang dapat kesempatan hidup lagi, tapi sedikit bingung juga. Sekarang jadi monster, padahal seumur hidup dulu, dia sibuk bantai monster. Terus, dia ngeliat ada slime rank I yang bergerak pelan mendekatinya. Tama tahu kalau benda itu bakal coba makan dia. Jadi dia cek lagi status screen-nya, buat pilih skill buat bela diri. Dia buka kemampuan buat nembak batu dari mulutnya, dan pakai itu buat ngalahin slime. Setelah aman, baru deh dia nyadar kalau dia belum makan sama sekali sejak reinkarnasi. Jadi dia putuskan buat coba makan slime itu. Ternyata di luar dugaan, rasa slime itu enak banget. Dan bonusnya, dia dapat kemampuan nyerap skill dari monster yang dia makan. Akibat makan slime itu, Tama juga dapat kemampuan baru buat menyimpan barang. Setelah itu, dia mutusin buat jelajahi dungeon ini buat nyari makanan lain. Karena dia rank S, monster-monster lain di situ nggak ada yang bisa ngelawan dia. Tama lanjut buat ngalahin Minotaur, golem, dan ular buat dimakan. Sejauh ini, hidupnya sebagai kucing ternyata nggak buruk-buruk amat, dan dia mulai terbiasa sama kehidupan ini. Di saat yang sama, seorang cewek elf dengan penampilan sangat menawan baru aja nyampe di pintu masuk dungeon buat mulai petualangannya. Balik lagi ke Tama, dia masih sibuk menjelajahi rumah barunya ketika menemukan peti harta di tengah ruangan. Dia super excited karena ini pertama kalinya dia lihat peti harta langsung. Jadi dia buru-buru buka dan nemuin permata besar di dalamnya. Sayangnya, peti harta itu ternyata jebakan, tapi bukannya berubah jadi makhluk hidup. Malah teleportasi dia ke ruangan bos tersembunyi. Tiba-tiba, Tama nemuin dirinya di atas tanah. Ternyata di dalam ruangan itu ada naga tanah. Dan beda dari monster lain, naga ini juga rank S kayak dia. Jadi, Tama nggak bisa sekali pukul buat ngalahin naga ini kayak monster yang lain. Naga tanah itu mengejek Tama karena berani masuk ke sarangnya dan bilang mau ngebunuh dia. Tapi ingat, Tama baru lahir sejam yang lalu, jadi dia nggak bakal mati gitu aja. Dia coba serang pakai serangan batu, tapi karena ini naga tanah, serangannya malah memantul dari punggungnya dan ngebuat lubang kecil di atap. Naga itu coba menyerangnya dengan cakarnya, jadi Tama pakai kemampuan tubuh besi buat bertahan. Walaupun dia berhasil selamat, sayangnya, sayatan itu bikin dia lumayan terluka parah. Naga itu terkesan karena Tama masih hidup setelah diserangnya, tapi dia masih terlalu lemah buat ngalahin naga ini. Jadi, si naga langsung nyerang lagi buat nyelesaikan urusannya. Tapi di detik terakhir, Tama berhasil aktifkan skill terbang dan nyerang mata naganya pakai ekornya, lalu terbang keluar lewat lubang di langit-langit. Tama kehilangan banyak darah dari lukanya, jadi dia berusaha keluar dari dungeon supaya bisa nemuin tempat aman buat istirahat sebelum pingsan. Dia udah deket banget sama pintu keluar, tapi akhirnya dia tumbang ke tanah karena kehilangan darahnya. Pas mau nyerah gitu, dia ngeliat ada sesuatu mendekat dari sudut. Dan karena dia udah nggak bisa gerak, apapun itu pasti bisa ngebunuh dia begitu ketahuan. Untung banget, itu ternyata si cewek elf sebelumnya yang muncul dari sudut. Begitu dia lihat tubuh Tama yang hampir pingsan, dia langsung lari untuk membantu. Beberapa jam kemudian, Tama bangun dan nemuin dirinya terbaring di tempat tidur dengan luka-lukanya sudah dibalut. Dia bingung dan mikir ini di mana. Tapi kemudian si elf datang bawa mangkuk susu buat dia. Tama ingat lihat cewek elf itu sebelum dia pingsan, dan dia terpesona sama betapa cantiknya dia. Plus, dia mikir betapa kuatnya si elf ini bisa jalan-jalan dengan senjata berat kayak gitu. Cewek elf itu lega banget pas lihat Tama udah bangun. Soalnya lukanya cukup parah. Jujur aja, dia sama sekali nggak ngerti gimana seekor kucing kecil kayak Tama bisa ada di tengah dungeon kayak gitu. Tama jadi sadar kalau dia dianggap sebagai kucing biasa sama si cewek, makanya dia dirawat dengan baik. Dia nggak bisa ngomong, jadi nggak bisa bilang kalau dia sebenarnya adalah Behemoth. Tapi meskipun bisa, buat apa ya? Soalnya dia bisa tidur di dada si elf di malam hari. Selama beberapa minggu ke depan, si cewek elf terus merawat Tama sampai dia sembuh total. Suatu hari, Arya nama si elf berangkat seperti biasa, dan saat dia pergi, Tama mikirin betapa bersyukurnya dia atas semua yang udah Arya lakuin buat dia. Dia bukan cuma ngebantu Tama sembuh, tapi juga kasih makan dan biarin dia tidur di ranjangnya. Buat balas budi atas kebaikan Arya,
Tama bersumpah bahwa dia akan melindungi cewek itu dengan segenap jiwa raganya, apapun yang terjadi. Buat memastikan keselamatannya, Tama memutuskan untuk ngikutin Arya. Dia nggak mau kehilangan kesempatan buat menjaga orang yang udah baik banget sama dia. Tama menyusup ke dalam dungeon supaya bisa ngawasin Arya dan nekat naik perahu sebelum berangkat. Setelah sampai di dungeon, dia mulai ngikutin Arya sambil tetap bersembunyi. Dia agak khawatir kalau Arya bakal kena masalah aneh, kayak kehilangan bajunya karena slime atau semacamnya. Jadi dia siap-siap buat melompat kalau ada tanda-tanda bahaya. Tapi begitu Arya menemukan sekumpulan goblin, dia aktifkan skill akselerasinya dan ngebantai goblin-goblin itu dengan gampang banget. Setelah itu, dia ngambil telinga goblin buat klaim hadiah nanti. Tama yang ngeliat semua itu jadi terkesan banget. Dia kan dulu seorang satria, jadi dia ngerti betapa luar biasanya kecepatan Arya. Pas Arya selesai nyimpen telinga goblinnya, dia ngeliat goblin lain ngintip dari belakang sudut, jadi dia langsung siap-siap lagi. Dia udah ngebunuh cukup banyak goblin buat memenuhi kuota harian, tapi kalau goblin itu tetap mau nyerangnya, ya dia bakal siap-siap lagi. Tama makin kagum sama Arya dan makin yakin buat jagain dia. Dia udah siap-siap ngebunuh goblin itu juga. Tapi, yang dia nggak sadari, ini bukan goblin biasa. Ini adalah goblin mage yang langsung ngeluarin bola api besar ke arah Arya. Arya belum siap buat ngadepin itu, dan sekarang dia dalam bahaya serius. Tama nggak mau ngelihat Arya terluka, tapi dia juga nggak bisa pakai skill supernya tanpa nunjukin kalau dia itu monster. Jadi dia nekat dorong Arya ke samping dan nyerang goblin mage itu dengan cakarnya yang biasa. Bikin goblin itu tersandung dan jatuh dari tangga dungeon di bawah. Arya bingung gitu, kenapa atau gimana Tama bisa ada di sini. Tapi dia bersyukur banget karena Tama udah nyelamatin dia. Di perjalanan pulang ke kota, dia ngasih Tama kesempatan buat tidur di dadanya. Tama jelas seneng banget. Setelah sampai di kota, Arya langsung ke guild petualang buat nyetor telinga goblinnya. Tapi pas dia jalan ke meja resepsionis, dia dihentikan sama Tuan Kusman. Arya udah pernah bertemu sama Kusman sebelumnya. Tapi dia coba menghindar karena Kusman terus-menerus nyoba ngebujuk dia buat bergabung di timnya. Arya berusaha menolak dengan sopan, soalnya dia udah tahu seberapa brengseknya Kusman. Tapi si Kusman ini gak mau dengar kata enggak, dan malah nyoba nyentuh Arya. Belum sempat tangan Kusman nyentuh Arya, Tama langsung gigit tangan Kusman supaya ngebikin dia kapok. Kusman teriak kesakitan dan melambai-lambai sampai akhirnya dia berhasil ngeluarin Tama dari tangannya. Tapi, Tama malah mendarat di wajah Kusman dan mulai mencakar-cakar dia sebelum balik lagi ke dada Arya. Kusman marah banget dan udah mau narik pedangnya buat nyerang Tama. Tapi sebelum dia sempat ngelakuin itu, pedangnya udah ditahan sama kepala guild, Arnold Holtzweiler. Arnold ingetin Kusman bahwa guild punya aturan tentang ngeluarin senjata, apalagi buat urusan sepele kayak ribut sama kucing. Jadi, kalau dia terus-menerus kayak gini, bakal ada konsekuensi besar buat Kusman. Kusman gak mau ribut sama Arnold, jadi dia langsung lari keluar pintu, dan Arya mulai ngucapin terima kasih karena udah nolong dia. Arnold bilang itu gak masalah karena berani membela Arya pas dia gigit tangan Kusman. Setelah itu, Arya langsung ke meja resepsionis, dan Arnold ambil semua bagian monster buat resmi menyelesaikan quest Arya. Sesudahnya, Arya duduk di salah satu meja buat ngabisin waktu berkualitas sama Tama. Sejauh ini semuanya kayaknya bagus-bagus saja, tapi Arya mulai ngasih vibe aneh. Soalnya pas dia lagi ngelus perut Tama, jarinya perlahan-lahan mulai turun ke bagian bawah Tama dan dia kelihatan terlalu semangat buat ngelus bagian itu. Setelah beberapa saat, Arya bersiap-siap buat mandi dan mau bawa Tama bareng. Tapi Tama sebagai mantan ksatria punya harga diri, jadi dia nolak buat ngelakuin hal yang kurang sopan kayak masuk ke kamar mandi cewek. Akhirnya terpaksa masuk ke kamar mandi bareng Arya. Dalam kamar mandi, Arya mulai cerita tentang keinginannya buat jadi lebih kuat. Bertahun lalu, desanya hampir hancur karena iblis. Tapi muncul seorang ksatria pedang, Alicia, yang ngalahin semua iblis itu dan nyelamatin desa. Sejak saat itu, Arya pengen banget jadi sekuat dia. Keesokan harinya, Arya kembali ke guild bareng Tama, dan Tama bisa ngerasain kalau semua orang di kota ini suka sama Arya. Soalnya mereka semua baik banget padanya. Dia sampai di guild dan menyapa Arnold di meja resepsionis. Tapi Arnold bilang bahwa hari ini bukan hari yang baik buat ada di sini. Jadi dia mendingan cepat-cepat keluar.
Sayangnya, sebelum Arya bisa ngikutin saran Arnold, Kusman muncul dan dengan bangga mengumumkan bahwa setelah dia terluka karena kucingnya, dia langsung ngadu ke Baron. Dan hasilnya, dia dapat perintah khusus yang bilang kalau kucing Arya harus dibunuh. Arya nggak percaya apa yang dia dengar. Meskipun dia belum lama punya Tama, kucing itu sangat berharga buat dia, jadi dia nggak bisa biarin Tama dibunuh. Arya jatuh berlutut dan memohon kepada Kusman untuk mengalah, tapi Kusman justru berencana memanfaatkan keputusasaan-nya. Dia mengusulkan agar mereka berdua berduel. Kalau Arya menang, Kusman bakal biarin Tama hidup. Tapi kalau Kusmannya menang, dia bakal menjadikan Arya istri. Ini jelasnya adil, apalagi karena Kusman lebih tinggi peringkatnya dibanding Arya. Tapi Arya nggak ada pilihan lain kalau mau Tama selamat, jadi dia terpaksa setuju dengan syarat duel itu. Pertarungan dimulai, Kusman kemudian menendang sisinya. Dan setelah itu, dia memuji kecepatan Arya. Tapi itu belum cukup buat mengalahkan dia. Arya coba ganti strategi dan lempar beberapa belati ke arah Kusman. Tapi Kusman punya jubah anti pedang, jadi dia bisa dengan mudah blok serangan itu. Dia lalu menyerang Arya dan mulai memberi tekanan dengan terus-menerus menyerang dengan pedangnya. Sampai akhirnya Arya nggak bisa lagi mempertahankan diri. Sekarang semua harapan kayaknya udah hilang buat Arya. Soalnya dia udah nggak bisa ngelawan lagi. Tama lagi bingung banget sekarang. Kalau dia cuma diam, Arya bakal dipaksa nikah sama Kusman. Tapi kalau dia pakai skillnya, orang-orang pasti bakal nyadar kalau dia itu monster. Kusman udah siap-siap mau kasih pukulan terakhir supaya Arya menyerah. Tapi sebelum itu terjadi, Tama mutusin untuk melindungi Arya apapun risikonya. Dia melompat di depan pedang itu dan pakai skill tubuh besi buat tahan pedangnya. Setelah itu, dia ngerilis skill Malolong yang nyirim Kusman terbang ke arah pohon-pohon terdekat. Dan secara kebetulan, pedang Kusman juga terbang ke arah yang sama dan tepat banget ke arah alat vital Kusman. Setelah semua kejadian itu, orang-orang di kerumunan mulai bisik-bisik satu sama lain karena mereka baru aja lihat kucing ini pakai skill. Tama udah tahu kejadian kayak gini bakal terjadi, dan sekarang semua orang udah ngeliat dia pakai skill. Pasti nggak lama lagi mereka bakal nyadar kalau dia itu monster. Dan begitu mereka tahu, dia pasti bakal dibunuh. Tapi meskipun begitu, dia merasa puas dengan hasil ini. Soalnya dia berhasil melindungi Arya. Arya dan Arnold mendekati Tama, dan karena mereka udah lihat dia pakai skill, mereka mulai ngobrol tentang apa sebenarnya dia. Tapi bukannya nyimpulin kalau dia itu monster, mereka malah yakin kalau Tama pasti adalah kucing elemental. Akhirnya Arnold mendeklarasikan Arya sebagai pemenang, dan semua kembali ke keadaan normal. Jadi, Tama bisa lanjut hidup sebagai kucing super dengan kehidupan terbaik dan tempat tidur yang paling nyaman di dunia.